Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Jombang, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah online Minggu 20 September 2020. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Selanjutnya, kami sampaikan beberapa warta jemaat.
Demikian wadah jemaat pada hari Minggu 20 September 2020. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita dan datang ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Mari kita pujikan nama-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara yang datang di dalam Dia. Damai-Nya menyertai saudara. dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita belajar untuk melakukannya dengan penuh sukacita, seperti yang dinyatakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita bersatu di dalam doa mohon pengampunan di dalam Dia. Kami bersyukur ketika Tuhan mengizinkan kami beribadah.
Sungguh kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menyatukan hati di hadapan Tuhan bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad. Tuhan, kami rindu mempersembahkan ibadah yang terbaik karenanya. Ampunilah kami akan dosa kami. Kami berdosa di dalam perkataan, di dalam perbuatan, bahkan di dalam pikiran-pikiran kami yang jahat. Di dalam prasangka-prasangka kami bukan saja terhadap sesama, namun terlebih lagi prasangka kami terhadap Tuhan. Tolonglah kami hari ini untuk beribadah Tuhan. Sebab sesungguhnya di dalam peribadahan kami rindu Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa permohonan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap saudara yang mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan dan dengan tulus hati memohon pengampunannya, terimalah berita anugerah yang hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Demikian dinyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita. Ya
Saudara-saudara, mari sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita mohon hikmat di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk cinta Tuhan yang mengizinkan kami beribadah, dan kami juga mengucap syukur untuk firman yang akan ditaburkan. Mohon Tuhan Yesus yang membuka setiap telinga kami, namun terlebih lagi juga hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak menjadi lalu begitu saja, melainkan bertumbuh untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang Kau utus menyatakan firman, izinkanlah untuk menyatakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16, demikian dinyatakan untuk setiap kita. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, beberapa tahun silam situs berita online bbc.com memuat sebuah hasil penelitian dari para peneliti Paris Economic School yang telah diterbitkan dalam Economic Journal di daratan Eropa. Hasil penelitian yang melibatkan 19.000 responden dari 24 negara tersebut menyebutkan bahwa ternyata 75% dari responden mereka mengaku sangat penting untuk membandingkan gaji mereka dengan orang lain. Namun penelitian tersebut juga menyebutkan bahwasanya sebagian besar dari mereka ketika mereka membandingkan
gaji mereka dengan orang lain, mereka menjadi kurang berbahagia, bahkan tidak berbahagia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, soal gaji menggaji itu tentu adalah soal yang sangat penting untuk kita. Namun kalau saya boleh mengajak kita kembali bernostalgia ketika kita masih muda dan baru awal-awal mencari pekerjaan. Bukankah berapapun gajinya saat itu, saudara, kebahagiaan karena bekerja itu menjadi sesuatu yang membuat kita bersemangat menjalani hidup. Namun seiring dengan perjalanan waktu, sama seperti hasil penelitian dari para peneliti Paris Economic School ini, memang benar didapati banyak orang yang kemudian menjadi tidak berbahagia dalam pekerjaan mereka ketika mereka membandingkan gaji mereka. Nah, saudara-saudara, cerita lain, saudara. Mari kita simpan cerita itu. Cerita kedua, saudara-saudara. Ada sebuah drama sitkom atau tayangan sitkom di televisi kita beberapa tahun silam, saudara, yang menceritakan dua pasang suami istri yang kebetulan bertetangga. Pasutri yang pertama adalah pasutri yang telah menikah sekian tahun, sementara pasutri sebelah rumahnya adalah pasutri yang baru menikah dalam hitungan bulan. Berbagai cerita lucu terjadi, dan salah satunya yang saya ingat adalah ketika pasutri yang baru menikah, yang masih tergolong pengantin baru ini, sang suami ngidam sesuatu, lalu dia merasa pasti dan dia merasa pede bahwa istrinya akan membelikan itu atau mengizinkan dia membeli barang tersebut. Lalu chattinglah dia, ngobrollah dia dengan tetangga sebelah yang sudah menikah selama beberapa tahun. Si pasutri yang baru menikah ini, si suami bercerita dengan bahagia, "Mas, aku mau beli gini loh." Lalu apa yang menjadi tanggapan dari tetangganya? "Kamu yakin istrimu memberi izin untuk membelikan itu?" "Oh iya, aku yakin, istriku cinta, dia tuh selalu setuju." Pasutri pertama, suami yang pertama ini, saudara-saudara, dia begitu bahagia bercerita, bersemangat bercerita. Ditanggapi oleh tetangganya, "Yakin, perempuan itu memang begitu. Kelihatannya ngomong iya, tapi pasti nanti kamu tidak dibelikan." Nah, saudara-saudara, berulang kali hal itu. Kalau waktu pertama masih dengan pede, "Enggak, istriku enggak seperti itu. Istriku pasti akan mendukung apapun yang ingin aku lakukan." Pengantin baru sih begitu, "Kamu belum kenal istrimu, nanti lihat aja, pasti enggak diberikan." Saudara, ketika perbincangan itu terus berlangsung lama-lama, suami yang baru menikah ini, saudara, sebutlah si A gitu, saudara ya, ini menjadi gelisah dan tidak bahagia. Dia jadi mempertanyakan sikap istrinya, "Jangan-jangan istriku ini ngomong iya tapi enggak iya." Padahal saudara-saudara, tadinya mereka adalah pasangan yang baik-baik saja. Dua cerita ini, saudara-saudara, bagi saya baik hasil penelitian dari Paris Economic School maupun cerita sitkom di televisi kita ini, saudara-saudara, menurut saya menunjukkan satu hal yang penting. Saudara, perlu disadari bahwa seringkali sumber ketidakbahagiaan kita bukanlah berasal dari dalam kita, bukan berasal dari apakah kehidupan kita itu kurang, apakah gaji kita kurang, tidak. Tapi lebih sering itu disebabkan oleh pemicu dari luar. Ketika kita melihat yang lain, ketika kita melihat sesuatu yang berbeda, maka kemudian kita menjadi tidak bahagia. Dan itulah yang kurang lebih terjadi di dalam bacaan kita Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saudara-saudara, Injil Matius pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan 16, kalau kita baca sekilas dan mungkin menurut pemikiran kita akan melihat seolah-olah terjadi ketidakadilan di sana.
Dikatakan dalam perumpamaan oleh Tuhan Yesus, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Lalu dalam perjalanan tersebut yang pagi-pagi benar, ia mendapati beberapa orang yang mencari pekerjaan. Lalu dia bersepakat dengan pekerja-pekerja tersebut mengenai upah. Dan didapatilah kesepakatan sedinar sehari. Itu kira-kira kebutuhan rata-rata satu hari hidup orang Israel, saudara. 1 dinar sehari. Lalu ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kemudian kira-kira pukul 9 pagi, kalau tadi pagi-pagi benar, jam 9 dia pergi lagi. Ketemu lagi, ada kata lagi. Dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kata lagi ini saudara menunjukkan bahwa yang ditemui pagi-pagi benar pun itu menganggur. Dan dia ketika keluar jam 9 dia lihat lagi ada orang nganggur. Lalu dia tawari lagi, setuju, dia pergi, pekerja-pekerja yang tadi ditawar itu pergi ke kebun anggurnya. Lalu dikatakan terjadi juga pada pukul 12, pukul 3 sore dan terakhir saudara-saudara pukul 5 sore. Kalau jam kerjanya sampai jam 6 sore, maka orang terakhir hanya bekerja selama 1 jam. Dan berapa upah yang diterima? 1 dinar. Perhatikanlah saudara-saudara bahwa pada awalnya tidak terjadi persoalan. Segala sesuatu terjadi dan berjalan dengan baik. Tidak ada pelanggaran kesepakatan, tidak ada perlakuan yang tidak baik. Semua berjalan dengan lancar. Persoalan muncul, sungut-sungut muncul justru ketika mereka menerima upah. Orang-orang yang bekerja lebih panjang harinya protes dan bersungut-sungut sebab orang yang terakhir datang diberikan upah yang sama, 1 dinar. Pasti tidak adil. Kami ini kan kerja dari pagi kena sinar matahari, menanggung beban, kok sama? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita coba lihat. Menarik sekali bahwa ternyata sumber persoalan dari para pekerja ini sama seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Mereka mendapati pekerjaan dan mereka senang dengan kesepakatannya. 1 dinar sehari cukup. Lalu apa yang terjadi? Menjadi tidak bahagia, menjadi bersungut-sungut justru ketika dia melihat pekerja lain mendapatkan upah yang sama dengannya. Seharusnya saudara-saudara, kalau mau dihitung secara jujur, yang paling dirugikan dengan model seperti ini bukanlah para pekerja-pekerja itu, karena mereka menerima sesuai haknya. Kalau mau jujur, bukankah yang paling rugi adalah si tuan rumah? Dia hanya mendapatkan pekerjaan, jasa pekerjaan 1 jam, tapi dia membayar penuh untuk 1 hari. Para pekerja sebelumnya tidak dirugikan sama sekali. Maka seharusnya logikanya mereka harusnya bahagia. Tapi karena mereka melihat bahwa orang yang paling terakhir datang juga dapat 1 dinar, jadilah mereka tidak berbahagia. Saudara-saudaraku, bukankah kehidupan kita kalau kita mau jujur juga sering demikian? Sumber kebahagiaan kita itu adalah Tuhan. Sumber kebahagiaan kita itu adalah ketika kita hidup berkecukupan, tidak lebih tidak kurang, bisa makan dan Tuhan memberikan dengan kecukupan kepada kita. Namun ketika kita mulai menengok ke kanan dan ke kiri, melihat yang lain, muncullah ketidakbahagiaan. Kok yang sana begitu ya, kok saya tidak begitu, Tuhan gak adil deh. Kenapa suaminya begitu, kenapa suamiku begini? Kenapa anaknya dia begitu, kenapa anakku begini? Ketika kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai melihat apa yang ada di luar kita, yang sebenarnya adalah juga bagian dari berkat Tuhan, mulailah kita merasa tidak bahagia.
Mulailah kita merasa bahwa kehidupan kita seharusnya lebih baik dari yang sekarang kita rasakan. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh si tuan rumah? Ini yang diajarkan oleh sang tuan rumah. Yang pertama, saudara-saudara, ayatnya yang ke-13. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Apa yang dipandang sebagai ketidakadilan oleh para pekerja tersebut ternyata bukanlah bentuk ketidakadilan menurut pandangan si tuan rumah. Kenapa kok bukan tidak adil? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ya, Tuhan memberikan cukup sehari. Karena ini hal kerajaan surga, maka saya langsung mengasosiasikan tuan rumah ini dengan Tuhan. Bukankah tuan rumah atau Tuhan kita memberikan kepada kita cukup? Bukankah Tuhan telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bekerja di ladangnya? Kalau Tuhan mau, bukankah dia bisa panggil orang lain tidak pakai kita? Bukankah dia bisa pakai orang-orang yang lebih ahli ketimbang orang-orang yang sedang nganggur? Bukan karena kita ini punya kelebihan, bukan karena kita ini sudah punya kekhususan, keistimewaan sehingga kita layak untuk melayani dia. Tapi hanya karena dia menganggap kita perlu untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena itulah saudara-saudara, mari kita belajar bahwa ketika kita melihat seolah ada ketidakadilan dari Tuhan terhadap kita, mari kita belajar untuk menyadari dan membuka mata dengan lebih teliti. Jangan-jangan bukan soal tidak adil, namun persoalannya lebih kepada kita merasa dirugikan meskipun sebenarnya kita tidak kehilangan apapun. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat apa jawaban tuan rumah. Jawaban berikutnya adalah, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia mau memberikan upah yang sama. Itu kehendaknya. Untuk apa? Karena kebutuhan hidup sehari, mau kerja nggak kerja ya sedinar. Meskipun dia mau kerja 24 jam atau dia kerja 1 jam, kebutuhannya tetap sehari sedinar. Karena itulah tuan rumah mengatakan, aku ini mau ngasih. Ini loh kenapa aku bukan tidak adil, karena aku memberikan sesuai dengan kebutuhan. Sudut pandang yang berbeda antara kita dengan Tuhan harus disadari. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudara, yang ketiga yang dikatakan bahwa ia adalah pemilik. Dia berhak untuk menggunakan uang sekehendak hatinya. Dan dia menyebutkan bahwa yang sedang dilakukannya adalah bentuk kemurahan hati. Kok bisa kemurahan hati? Kok bisa dia mengatakan bebas menggunakan sekehendak hatinya? Apa tuan rumah itu sewenang-wenang? Apa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sewenang-wenang? Bukan demikian. Di bagian awal tadi saya mengatakan dia sudah memperhitungkan kebutuhan hidup 1 hari 1 dinar. Dia bukan tuan rumah yang tidak berpikir tentang kebutuhan para pekerjanya. Dia bukan tuan rumah yang tidak berpikir tentang keadilan, sebab segala sesuatu terjadi sesuai kesepakatan. Dia tidak berlaku curang. Dia berlaku murah hati untuk orang-orang yang memerlukan kehidupan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau saat ini belajar dan mengenyahkan ketidakbahagiaan kita,
mari kita melihat dalam teks kita ini. Mari kita melihat pada apa yang dikatakan oleh si tuan rumah. Setiap kali kita mengalami ketidakbahagiaan, mari coba kita perhatikan baik-baik. Mari kita datang kepada Tuhan dan bertelut kepadanya dan bertanyalah, mengapa saya tidak berbahagia? Renungkanlah apakah ketidakbahagiaan itu karena sungguh-sungguh kita mengalami kekurangan atau sekedar karena kita merasa diperlakukan tidak adil. Kalau kita merasa diperlakukan dengan tidak adil, pikirkan dan renungkan kembali. Benarkah sungguh-sungguh kita dirugikan? Atau jangan-jangan hanya karena orang lain mendapat lebih, kita merasa kita jadi kurang. Adakah sesuatu dari hak kita yang kemudian hilang? Saudara-saudara, Tuhan memberikan berkat-Nya dengan adil seturut keadilannya. Kadangkala ketika kita bekerja melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, bisa jadi kita akan merasakan ketidakbahagiaan. Bisa jadi kita mengalami ketidaksukacitaan. Mari kita perhatikan dan mari kita pelajari. Adakah yang hilang dari milik kita yang dibuat oleh Tuhan menjadi hancur? Adakah sesuatu hal yang kemudian ternyata membuat kita tanda kutip rugi, kehilangan? Jangan-jangan ketidakbahagiaan kita ketika bekerja di ladang Tuhan justru muncul dari iri hati kita terhadap kemurahan Tuhan, dari ketidakpuasan kita terhadap Tuhan yang kepadanya kita bekerja. Hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Bekerja di ladang Tuhan bukanlah sebuah pengorbanan. Bekerja di ladang Tuhan harus dipandang sebagai kesempatan bagi kita untuk mengalami kehidupan. Kalau Tuhan mau, Dia tidak harus pakai kita kok. Dia tidak harus pakai saya dan saudara. Namun Tuhan mau memakai kita, sehingga kita tidak menjadi pengangguran di pasar yang tak punya modal untuk kehidupan. Bekerja di ladang Tuhan adalah kemurahan hati. Karena itu, marilah kita bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan mengizinkan kita bekerja melayaninya. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk cinta Tuhan yang mengajarkan kepada kami berbahagia bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan yang telah memberi kami kesempatan untuk hidup. Kami belajar untuk berbahagia karena bersyukur kepada Tuhan, bukan menuntut, namun bersyukur. Saat ini ya Tuhan, izinkan kami juga menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan, baik mereka yang bergumul dengan kelemahan tubuh oleh karena sakit, penyakit, ataupun oleh karena usia lanjut. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk menjamah dan memulihkan. Kami berdoa untuk para lansia yang saat ini berada dalam posisi yang cukup rawan. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi saudara-saudara dan orang tua kami ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami derita, mengalami isolasi akibat paparan dari virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus sendiri juga yang menolong dan memulihkan mereka, seturut dengan rancangan Tuhan yang baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami dampak dari COVID-19 dalam pekerjaannya, dalam penghasilannya, bahkan dalam relasi di tengah-tengah keluarganya. Mohon Tuhan Yesus yang berjalan di dalam setiap pergumulan mereka. Tolong kami juga sebagai gereja-Mu bukan menjadi gereja yang terdampak, namun justru menjadi gereja yang berdampak di tengah situasi dunia yang membutuhkan cinta Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir dalam segala pergumulan kami. Kami juga mengingat akan anak-anak kami yang sedang menjalani studi. Di tengah-tengah situasi studi yang tidak selazimnya, yaitu ketika anak-anak kami harus melakukan proses belajar mengajar secara daring. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan bagi anak-anak kami, sehingga metode belajar daring ini pun tidak mengurangi antusias mereka untuk belajar. Kami juga mengingat ya Tuhan, saat ini akan Sekolah Kristen Petra Jombang. Tuhan, Engkau tahu bahwa Sekolah Kristen Petra Jombang juga mengalami masa-masa yang cukup sulit di tengah-tengah pandemi. Namun kami percaya hikmat-Mu boleh terus dicurahkan atas setiap orang yang ada di dalamnya. Engkau berkati dan Engkau berikan hikmat bagi setiap kepala sekolah. Engkau berikan hikmat bagi setiap pengajar yang ada. Engkau berikan hikmat kepada setiap karyawan, bahkan untuk anak didik dan wali murid kami. Tuhan, kami mohonkan hikmat-Mu, sehingga meskipun pembelajaran masih berlangsung secara daring, segala sesuatu yang baik yang harus dipelajari tidak berkurang dari mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih bisa melakukan proses belajar mengajar secara daring. Kami berdoa untuk umat manusia di penjuru dan belahan dunia lain yang mengalami berbagai keterbatasan oleh karena tidak dapat mengalami pembelajaran secara daring. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan GKI Jombang di tempat ini. Kalau Engkau yang mengizinkan kami untuk ada, maka kami percaya Tuhan juga yang telah mengutus kami untuk berkarya di tengah-tengah situasi pandemi. Karenanya ya Tuhan, berikanlah kasih-Mu, berikanlah hikmat-Mu bagi majelis jemaat, bagi komisi panitia yang ada. Kami juga mohon hikmat dan belas kasih Tuhan bagi Bu Yeni kantor gereja, bagi Pak Yandi driver, Pak Imam security, juga putranya security gereja. Kami berdoa untuk Pak Leman koster gereja,
Dan setiap orang yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai melayani-Mu, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan memperlengkapi pelayanan mereka. Di atas segala sesuatu ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Izinkan kami untuk bekerja bagi Tuhan dalam sukacita. Izinkan kami untuk melayani Tuhan melalui gereja-Mu dan melalui kehidupan kami dengan sukacita. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berbahagia karena ditambahkan usianya. Kami berdoa untuk Ibu Emi Melandari. Kami berdoa untuk Ibu Erna. Kami berdoa untuk Ibu Lili Kartika. Kami juga berdoa untuk Saudara Josafa, Bapak Bayu, Kaputra, juga Bapak Oscar. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya Tuhan bukan sekedar menambahkan pertambahan tahun, namun kami percaya Tuhan juga yang akan menambahkan hikmat, sehingga dalam kehidupan anak-anak-Mu ini semakin hari hikmat Tuhan memimpin mereka. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan Yesus dan waktu kami di depan. Sebab hanya di dalam nama-Mu dan di dalam tangan-Mu kami mempercayakan kehidupan. Karenanya ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini dan seluruh pergumulan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan PKJ 216, baitnya yang pertama. Di
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih dan berkat yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur ada kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami masih Kau berikan kesempatan untuk bergabung bersama dengan Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian online hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan sedikit dari hasil jeripaya kami. Terimalah ya Tuhan, hasil jeripaya kami ini akan dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian ibadah online Minggu 20 September 2020 telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap taati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.